Ya, pemirsa, apa implikasi yang ditimbulkan dari fakta ketidakakuratan 14 juta meteran listrik milik PLN yang disampaikan Kementerian Perdagangan? Benarkah ada kesalahan skema hitung rata-rata yang menyebabkan tingginya tagihan sebagian besar masyarakat ini? Apa temuan Ombudsman terkait hal ini? Untuk membahasnya, kita telah terhubung bersama anggota Ombudsman, Laude Ida. Pak Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Laude, ini mengejutkan ketika isu soal tagihan listrik yang benar-benar merugikan masyarakat. Kemudian ada lagi temuan soal 14,3 juta unit meter KWH yang katanya belum menjalani tara ulang. Sebenarnya seperti apa kalau temuan Ombudsman sendiri soal dugaan kesalahan skema hitung tagihan PLN ini? Ya, Pak Laude, apakah Anda mendengar saya? Halo, Pak Laude. Baik, pemirsa, tampaknya kami masih mencoba untuk... Ya, Pak Laude. Ya. Baik, Pak Laude. Iya, kedengaran. Oke, Anda tadi belum mendengar saya ya. Saya ulangi pertanyaannya. Ini heboh soal naiknya tarif listrik baru-baru ini antara bulan Maret sampai Mei. Kemudian ada kembali temuan soal 14,3 juta unit meter KWH yang belum menjalani tera ulang. Tapi sejauh ini temuan Ombudsman sendiri di lapangan melihat dugaan kesalahan skema hitung tagihan PLN ini seperti apa, Pak Laude? Nah, Ombudsman menerima sejumlah pengaduan memang terkait dengan kenaikan tagihan listrik. Untuk 1 bulan terakhir, bulan Mei dan bulan Juni, kenaikan tagihan merupakan laporan yang tertinggi, 70%. Dan itu saya kira hanya sebagian kecil dari yang dilaporkan di Ombudsman. Sebagian kan sudah beredar di media sosial, di Japri, termasuk yang masuk di insan Ombudsman, baik di Jakarta maupun di daerah. Tetapi untuk mendeteksi lebih jauh, Ombudsman belum melakukan itu. Hanya Ombudsman baru mempertanyakan kepada pihak PLN, di rut PLN dalam satu pertemuan melalui Zoom pada pertengahan Mei lalu. Juga kebetulan kemarin saya bicara langsung, saya diskusi langsung dengan Pak Bob, Direktur Niaganya PLN. Nah, kekeliruan yang terjadi sebenarnya adalah disebabkan oleh perhitungan rata-rata 3 bulan terakhir sebelum masa corona gitu. Jadi untuk tagihan yang digunakan oleh para pelanggan pada masa corona dihitung berdasarkan tagihan rata-rata 3 bulan terakhir sebelum wabah corona masuk ke Indonesia. Baik, Pak Laude, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi di Rut PLN hari ini. Sebenarnya ini ingin meminta konfirmasi atau dari pihak PLN sendiri untuk meminta konfirmasi soal ini begitu. Bagaimana tanggapan PLN sendiri? Tapi kami tidak dapat, ya Pak Laude, kami tidak dapat menghubungi pihak PLN soal ini. Nah, ini apa yang dijawab oleh PLN sebelum tanggal 12 Juni lalu adalah soal tagihan listrik karena banyaknya masyarakat yang berada di rumah karena work from home, kemudian juga ada indikasi karena bulan Ramadan begitu. Tapi apa parameternya begitu untuk dalam sisi penghitungan? Karena rata-rata kan katanya memang antara bulan Maret sampai bulan Mei, tapi banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ada implikasi atau kenaikan harganya bahkan bisa mencapai 100% begitu. Iya, bukan saja 100% karena kenaikan tagihan itu. Bahkan lebih dari 2.000%. Ada yang mengadu seperti itu, seperti kasus di Depok. Yang tagihan semula per bulan hanya sekitar 100 lebih menjadi 2.700.000-an. Tetapi itu adalah kasus-kasus khusus yang kemudian dideteksi oleh pihak PLN. Ternyata meteran yang digunakan itu atau daya yang digunakan setiap bulan
tidak dicatat dengan baik oleh petugas PLN disebabkan karena petugas PLN tidak bisa masuk di dalam rumahnya untuk melakukan pengecekan secara langsung karena ada anjing yang ada di sana. Begitu juga yang terjadi di Jawa Timur, di Malang misalnya, bengkel las yang kemudian tagihan biasanya per bulan hanya 2 juta lebih menjadi 20 juta lebih, berarti sekitar 1000%. Nah, itu kasus-kasus khusus. Ternyata di sana ada kerusakan di meterannya gitu. Kira-kira begitu. Itu penjelasan langsung dari pihak PLN. Nah, kami mencoba sebetulnya ingin bertanya langsung pada para ahli, karena para ahli perhitungan tagihan ini itu mungkin ada ahli khusus, tapi kami belum menemukan soal itu. Tapi apa yang dijelaskan oleh pihak PLN sebetulnya, kenaikan tagihan itu tidak lain hanya kenaikan penggunaan daya oleh para pelanggan. Sekali lagi, kenaikan penggunaan daya oleh para pelanggan. Karena hanya 2 alasan saja tagihan listrik itu naik. Yang pertama adalah kenaikan tarif, kebijakan kenaikan tarif. Kebijakan kenaikan tarif tidak terjadi karena hanya terjadi pada tahun 2017. Sampai sekarang itu tidak ada kenaikan tarif listrik. Berarti hanya kenaikan penggunaan daya itu yang menjadi alasan kenaikan tagihan. Okay. Nah, penggunaan daya ini itu bisa dijelaskan secara baik sebetulnya ketika orang semua di rumah pada waktu work from home, school from home, macam-macam di rumah itu. Kemudian di sektor rumah tangga pun berkembang industri jualan kue dan sebagainya, sehingga penggunaan daya meningkat, kira-kira begitu. Nah, ini dialami oleh mereka yang tidak memperoleh subsidi dalam penggunaan daya listrik itu. Baik, tadi katanya kalau misalnya memang ini karena pemakaian daya, tapi bagaimana dengan pelanggan yang misalnya kenaikannya lebih dari 100% tadi, Pak? Nah, ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman dalam hal ini? Sebenarnya SOP-nya seperti apa soal kalibrasi misalnya untuk meter listrik ini? Per berapa tahun begitu? Tadi kita dapat informasi katanya 10 tahun, tapi ternyata kan di lapangan banyak juga yang belum dikalibrasi sesuai dengan SOP yang ada begitu. Nah, ini seperti apa tindakan Ombudsman ke depannya agar masalah ini juga tidak terjadi lagi, karena PLN sebagai public obligator begitu ya, punya 2 fungsi, korporasi dan juga soal tanggung jawabnya kepada masyarakat. Ya, khusus untuk kerusakan atau kadaluarsa meteran listrik itu, kami belum memperoleh pengaduan soal itu dari masyarakat. Tapi kalau itu ada, nanti kami akan coba deteksi. Sebetulnya semula kami, kebetulan saya yang pimpin tim khususnya di bidang energi dan sumber alam di Ombudsman, itu kami ingin mendeteksi secara khusus berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan tadi. Sekali lagi, kenaikannya bukan 100%, lebih dari itu. Tetapi kenaikan itu semata-mata karena kelebihan penggunaan daya. Kenapa terjadi kekagetan? Karena petugas PLN, pencatat meteran PLN di rumah-rumah atau di tempat-tempat pelanggan tidak bertugas selama protokol corona diberlakukan. Mereka juga kerja dari rumah. Tapi yang diminta pada pelanggan adalah untuk melaporkannya, untuk mencatatkan sendiri berdasarkan meteran yang digunakan dan dikirimkan kepada pihak PLN. Baik. Nah, itu saya kira jadi sampai pada hari ini kami belum melihat ada ada kesengajaan pihak PLN untuk menaikkan tagihan listrik itu. Baik, kita nanti tunggu bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan Ombudsman dan juga pihak-pihak stakeholder tertentu untuk supaya ini tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat. Terima kasih Pak Laude. Ya, terima kasih. Oke. Baik, pemirsa Prime Time akan kami lanjutkan usai jeda.